Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang yang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukan adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini merupakan lanjutan bacaan hari Sabtu kemarin. Ya, ini masih berbicara seputar tentang popularitas Yesus yang semakin tinggi, dan semakin tinggi popularitas Yesus, semakin banyak juga oposisi, semakin banyak juga orang yang membenci Yesus, ya, yang mungkin disebut sebagai haters. Dan kalau haters, orang yang membenci ini pasti selalu memiliki sesuatu tuduhan. Bahasa kerennya nyinyiran. Selalu nyinyir apapun yang dilakukan Yesus, mereka pasti punya tuduhan yang gak benar. Dan bentuknya macam-macam. Kalau kita lihat Injil, wah ini Yesus dari desa kecil Nazaret, dan tidak ada nabi besar dari Nazaret. Dia bukan seorang nabi, nabi palsu. Ya. Ada yang bilang, wah dia gak mungkin guru yang benar, soalnya dia mengajarkan Taurat yang berbeda. Dia melanggar tradisi para orang tua, tradisi para penatua. Ada yang bilang, wah dia gak mungkin seorang yang benar. Ya, kenapa? Karena dia gila. Ya, kemarin kita dengar dia disebut sebagai orang gila. Ya, tuduhan-tuduhan ini memang cukup serius ya. Tapi ada satu bentuk tuduhan yang sangat-sangat serius yang kita dengarkan hari ini, bahwa Yesus disebut sebagai kerasukan setan. Bahwa Yesus ini menggunakan kuasa setan untuk menghalau setan. Ini sudah keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Pertama, yang mengatakan hal ini adalah para ahli Taurat dari kota Yerusalem. Jadi bukan orang-orang iseng, ya, orang-orang yang gak tahu apa-apa, yang hanya sekedar nyinyir, bukan. Ini adalah ahli-ahli Taurat. Bukan ahli Taurat biasa, tapi dari pusat keagamaan di Yerusalem, yang seharusnya tahu apa yang mereka katakan. Dan mungkin beberapa dari orang ini kelak akan terlibat dalam penyaliban Yesus. Kenapa ini cukup serius? Karena mereka bilang bahwa karya Yesus yang adalah karya Allah, karya Roh Kudus, mereka bilang itu karya setan. Jadi mereka menyebut Allah Roh Kudus sebagai setan. Ini serius sekali. Dan kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak berubah, apa yang terjadi? Ya, dosa mereka tidak akan bisa diampuni.
Karena pada dasarnya mereka menolak karya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Mereka menolak karya Roh Kudus yang membawa pertobatan sejati. Dan kalau mereka tetap keras, apa yang terjadi? Ya tidak akan ada keselamatan. Inilah kenapa disebut menghujat Roh Kudus itu kekal hukumannya. Karena Roh Kudus yang membawa pertobatan, tapi kita keras, ya tidak ada pertobatan. Lalu bagaimana ya kita mengatasi hal ini? Saya percaya teman-teman yang ada di sini semuanya orang baik ya. Bukan penghujat Roh Kudus ya. Tapi kita juga diajak untuk lebih dalam lagi, tidak hanya menghujat Roh Kudus, tidak hanya berdosa kepada Roh Kudus, tetapi juga semakin mencintai Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Santo Franciscus de Sales ya, seorang uskup ya, di abad ke-16 yang menjadi salah satu pahlawan gereja menghadapi gerakan Protestantisme ya, gerakan revolusi. Salah satu tulisannya yang menjadi tulisan klasik itu disebut sebagai Introduction to Devout Life. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih pengantar atau pengenalan kepada kehidupan hidup kudus atau hidup saleh. Dan di situ Santo Franciscus de Sales menawarkan 3 langkah bagaimana kita bisa hidup kudus, bisa hidup saleh, dan bagaimana hidup di dalam Roh Kudus. Yang pertama, selalu menyucikan hati dan jiwa kita. Kalau kita mulai merasa kita mulai jauh dari Roh Kudus, kalau kita merasa bahwa hati kita mulai berdosa, langsung bertobat, langsung mengaku dosa. Jangan biarkan hati kita mengeras. Yang kedua, tingkatkan hidup doa dan hidup sakramen. Puji Tuhan, gereja RM sekarang sudah buka ruang adorasinya. Ya, jadi digunakan kesempatan itu untuk mencintai dan berdoa, mencintai Tuhan dan berdoa. Plus hari Minggu di gereja RM juga misanya semakin banyak. Ya, dibuka 2 misa lagi. Untuk apa? Ya untuk kita semua semakin mencintai Tuhan. Dan ketiga, Franciscus de Sales bilang, hiduplah dalam keutamaan-keutamaan. Semakin sabar dalam hidup, semakin rendah hati, dan semakin mencintai. Kita semua dipanggil tidak hanya untuk menghindari dosa terhadap Roh Kudus, tetapi juga semakin mencintai Roh Kudus. Amin.